tembakan dari Aura. Mungkin mereka bakal ketemunya sama EVOS Impala. Satu kota terakhir yang 100% masuk di circle ketiga. Yes, betul. Menjadi poros circle kita kali ini itu ya daerah perkotaan dari Impala dan udah mulai padat juga. Dan sekarang dari Geek juga udah mulai bergerak juga, udah mulai enak juga area mereka mengambil karena bagian pesisir. Dan Ketemu ini memang sih, Min? jalur rotasi dari arah Geek, tapi belum ada pertemuan apakah Itu ketemu bentar dari lagi arah nih. bentar lagi akan ada pertemuan juga dengan tim EVOS seharusnya. Betul. Bukan sama EVOS, tapi kayaknya bakal ketemuan antara sama Skylights atau sama BNW duluan. Karena ini dua tim udah mulai mendekat bertukar lagi camp, tapi ternyata fight pecah di bagian Impala karena KF mendapat sebuah atau 3 orang tamu yang tidak diundang membuat KF langsung retreat. Mundur ke bagian belakang dan tembakan dari Yuhai juga masih belum mampu untuk mendapatkan seorang KF. KF selamat dari bahaya, Win. Betul, mau nggak mau KF memang harus backup karena kalah jumlah membernya dari tim Bigeton, tapi Flakido pun terculik kembali member dari Razon Esport. Berkurang lagi satu, hanya menyisakan 2 penggawa terakhir dari Razon dan Voin. Setup mereka berhasil bisa menggugurkan lagi satu player tadi dari arah Zone Esport. Yes, Zone satu persatu anggota mereka terculik. Tadi terculik oleh Bigetron, sekarang terculik oleh Voin. Terlalu lama dia menahan di bagian sana membuat satu persatu anggota mereka terpick off ya. Dan Bigetron sudah mendapatkan atau meretake tempat yang tadi ditempati oleh EVOS. KF lebih tepatnya, sementara kali ini dari BNW mereka diusir mundur lagi. Tapi KF out of nowhere tembakannya connect dan berhasil menjatuhkan Liquid, Win. Yes, betul banget. Dan Wih, dari arah kejauhan KF di arah bagian gereja berhasil bisa menculik satu member dari arah Bigeton Red Alliance. Dan terpantau juga ada follow up langsung dengan sangat cepat dari seorang Luxi untuk bisa membangkitkan kembali seorang Liquid. Ini cepet banget loh, regroupnya EVOS, splitnya mereka setup yang dibilang sama Jessica Jelly, 4 susu, 4 sudut, 4 sisi yang mereka lakukan saat ini. Di mana KF yang ditugaskan kayaknya bertanggung jawab besar dengan apa yang terjadi di bagian kota Impala. Sementara 3 orang lainnya bakal berfokus mengatur backline-nya supaya nggak ada yang nge-backstep dari bagian tebing belakang gereja. Betul, dan juga nampaknya ada V versus V antara Void dan juga V365, di mana dari Gremory juga sedikit back off, sedikit mengulur waktunya kembali, berusaha untuk mendapatkan lagi posisi yang lebih enak. Akan coba repositioning sama hal dengan Alter Ego di mana Poundbeat akan coba mencari informasi lebih jauh lagi, tapi terbuka angle-nya dari seorang Ken. Cukup free tadi Fnatic, untungnya masih ada pepohonan yang bisa dijadikan sebuah tameng dari peluru panas seorang Ken. Betul, sayang banget tadi nggak ada kepala yang terkena tembakan dari arah Victim 365. Masih belum mampu untuk mendapatkan pemain dari Alter Ego yang tadi sempat terlihat bahwa ada split yang mereka lakukan. Sudah mulai menigrup kembali. Chill juga cukup dekat dengan anggota-anggota Alter Ego yang lainnya. Ini bakal membuat Alter Ego lebih berpikir lagi untuk titik mana yang bakal mereka amankan. Dan RRQ sudah mendapatkan area yang cukup nyaman. Tidak ada lawan sama sekali di sekitar RRQ. Yes, DG betul. mungkin bakal ketemuan sama GPX karena mungkin jalur rotasi mereka bakal bentrokan. Sementara dari tim Aura yang masih menahan laju rotasi mereka, tapi kali ini harusnya digas lagi sih. Karena mau nggak mau mereka harus masuk ke arah Impala. Ya betul, dan juga posisi dari arah Victim juga mau nggak mau dipaksa harus bergerak lagi, harus lebih masuk lagi karena bagian circle. Dan kali ini nampaknya rotasinya akan coba di-cut oleh tim-tim lain yang melihat juga pergerakan begitu bebas yang dibangun oleh tim Victim. Sama halnya dengan Alter Ego, di mana dari seorang Potato yang akan coba mengambil inisiatif. Tapi jalur ditempuh begitu berbahaya, akan nabrak langsung ke arah pertahanan dari Victim. Tapi Fnatic backup Alter Ego yang sangat luar biasa. Gila, itu bait move berarti memaksa satu pemain dari Victim keluar. Dan backup fire yang begitu tepat waktu serta tepat banget dari arahnya untuk ditujukan ke arah pemain dari Victim 365. Satu tumbang tapi granat kali ini sudah mulai dimasak oleh seorang Potato. Lempar tipis ke lower ground depan sana, akan segera meletup. Tapi hanya sebatas splash damage yang diberikan, namun Superuna juga langsung memberikan follow up dengan granat yang dilemparkan menuju ke arah Chill. Splash damage kembali lagi diberikan, tapi kali ini Ken sudah kembali bangkit kembali dan granat akan dilemparkan ke knock untuk yang kedua kalinya. Victim benar-benar dilanda tekanan dari Alter Ego saat ini. Yes, betul, dan ada bala bantuan juga dari seorang Fnatic yang akan coba di-group nampaknya, tapi terbuka juga angle-nya dari seorang Gremory yang berusaha untuk mendapatkan juga knockdown tadi karena tim Alter Ego. Dan bahkan dari Alter Ego juga berusaha untuk spread, tapi lihat dari seorang Fnatic itu terbuka angle-nya dan berhasil dari knockdown posisi oleh seorang Gremory. Satu persatu tumbang, bahkan Poundbeat juga tumbang. Dua tim fokus bertukar Alter Ego, bahkan Super Una di tengah rotasinya mobilnya meretup dan membuat satu pemain lagi kembali tumbang dari Alter Ego. Last man standing entah ada di bagian mana, tapi dua fight terjadi di waktu yang bersamaan. Kali ini Skylights Gaming juga selesai untuk melanjutkan fight-nya, namun masih belum mampu untuk memulangkan seluruh anggota BNW ke arah lobby. Yes, betul, dan nampaknya dari Rachel juga semakin lebih berhati-hati
berhati-hati lagi untuk bisa mengambil sebuah keputusan, tapi nampaknya Kean akan coba dibiarkan bleeding out begitu saja karena Circle juga sudah mulai bergerak, sudah mulai semakin sakit juga, dan bahkan sekarang lihat juga void yang terjadi antara BNW melawan dengan Skylights Gaming. Zai dan juga Pinky akan coba berkombinasi untuk bisa men-knockdown satu player dari arah BNW. Kopin lihat hati-hati, 2 granit kokang dimasukkan, ada predictor juga dari arah Zai, dan itu lihat timing yang tepat didapatkan juga oleh tim BNW, tapi tidak bisa juga digagalkan oleh seorang Zai. Zai bener-bener ngotot banget gitu. Dia tuh momentum kayaknya dari arah Kopin Lee nggak siap kalau misalkan ditabrak commit oleh Skylights Gaming, tapi granat dari Flux mampu untuk menumbangkan seorang Pinky. Satu di take down, masih ada 3 pemain aktif dari Skylights Gaming yang masih mencari keberadaan dari anggota-anggota dari BNW. Kayaknya bakal dilepas. Objektif Betul, akan coba disengage aja karena mereka akan fokus lagi, lebih masuk lagi karena bagian circle, tapi dari Alter Ego juga tertahan karena dari bagian luar dari zone mineral juga akan coba mengobrak-abrik lagi pertahanan zone, tapi hati-hati juga ada granat. Dan untungnya masih bisa menghindar juga, tapi tapping begitu pun dalam dari seorang Linux masih bisa menemukan player dari seorang Oponde. Betul, sementara kita di bagian lain berhasil memulangkan pemain-pemain dari DG. Ini Battle DGGD ya, udah kayak nama yang kena kaca, kena cermin gitu, jadi bertukar-tukar mirroring. Sementara kali ini dari Zone Esport yang hanya menyisakan 2 pemain mereka, Linux dan juga Mineral, yang ditinggal oleh 2 rekan lainnya akan berfokus diri mereka menuju ke Alter Ego. Yes, betul, dan Linux juga masih cukup sabar untuk bisa nge-lock angle-nya, berusaha untuk mendapatkan clean shot-nya, tapi di bagian kanan berusaha untuk di-backstab, tapi Mineral juga tertangkap dari arah member tim Alter Ego, digagalkan sudah flanker dari arah tim Zone. Upaya yang gagal dilakukan tadi oleh Zone Esport dan membuat kali ini, kalau tadi 2 sekarang tinggal 1. Melihat pergerakan dari victim juga, 2 tim harus dihadapi oleh Linux sebagai last man standing dari Zone Esport. Yes, betul, dan setak smoke terlebih dahulu dilontarkan juga dari arah seorang Linux untuk bisa membutakan visionnya juga karena ke depan dari arah tim Alter Ego, dan sementara itu juga dari arah victim mendapatkan targetnya juga karena tim Skylights Gaming, dan akan coba diburu elang dari utara kita oleh seorang malaikat pencabut nyawa dari seorang Hades. Betul, Hades melihat seorang Zai langsung dikonfirm menjadi sebuah elimination point pertama untuk victim 365, dan kali ini Skylights masih bertahan dengan 2 anggota mereka karena Pinky kembali lagi berhasil dibangkitkan. Posisi mereka juga masih belum terlalu nyaman karena mereka butuh bergerak masuk ke dalam zona, apalagi tinggal 10 detik lagi kurang lebih untuk pergerakan zona atau blue zone yang kelima, di mana Hades juga mendengar beberapa bunyi-bunyi vehicle dari arah sebelah kanan. Granat kembali lagi dimasak oleh seorang Hades, lempar jauh ke depan sana, tapi seperti nggak bakal connect sama sekali. Tapi Smith dari arah belakang tembakan Hades lagi dan lagi. Upaya penyergapan dari victim 365 masih belum terlalu efektif. Yes, betul, dan EVOS pun juga sedang fight karena tim Geek dan Katalis juga berhasil tertangkap, tapi ada trading juga yang dilakukan oleh seorang Toms yang berhasil bisa menculik juga 1 member dari arah tim EVOS, tapi juga dari Hades tidak mau melewatkan momentumnya untuk bisa menumbangkan player dari tim Skylights Gaming, tapi sedikit miss the moment tadi tembakan dari arah seorang Hades. Tapi lihat ada fight juga, battle di arah bagian perbukitan di Impala antara EVOS dan juga tim Geek. Wah, ini udah nggak bisa dihindarin lagi, tapi kayaknya bakal ada HBD mungkin yang diberikan oleh EVOS karena tim-tim lain di bagian Impala, di bagian kota Impalanya kali ini. BTR akan sedikit memberikan tekanan menuju ke arah tim Onyx. Ada tapping through the smoke yang masih belum connect untuk mendapatkan korban yang kedua, bahkan masih belum mampu untuk mendapatkan ini hitmarknya connect, harus pindah, dan hitmark berikut juga connect dan memaksa Onyx untuk pindah ke bagian lain. Tapi dari Alter Ego setelah lolos dari arah belakang, mereka bakal terabas menuju ke arah pom bensin, di mana ada Void yang sudah menunggu di bagian pom bensin, dan Alter Ego rontoknya bukan sama Void melainkan oleh victim. Yes, betul, dan sekarang juga nampaknya dari arah Yuhai berusaha untuk memberikan predict shotnya tadi ke arah tim Onyx. Leon akan coba ditargetkan, tapping lagi menggunakan M4-nya dari Yuhai, berusaha untuk mengkikis semua player, tapi dari arah box terbuka posisinya walaupun masih belum bisa di-take down angle-nya dari arah seorang Yuhai. Itu angle yang free shot banget, dan DU datang dari bagian belakang pun masih bisa diatasi oleh Liquid, mendapatkan 1 backstabber yang ingin meretake tempat dari Bigetron saat ini. Yuhai tidak ingin melepaskan pandangannya dari arah bawah. Yes, Kiri betul, lebih tepatnya. Betul, baru di lock banget angle dari arah bagian lower ground oleh seorang Yuhai, dan kali ini nampaknya dari RRQ mau nggak mau juga harus fight karena tim GD dikokang sudah granat dari arah seorang Boom, berusaha untuk meledakkan juga member dari tim RRQ, tapi Asa berhasil bisa meloloskan diri. Ini ada cengkraman peluru peras dan juga granat yang begitu mendalam dari arah tim Genesis Dogma. Betul sekali, ini Chill tadi lempar sedikit utility bercukup bagian kiri, dan itu dia Molotov yang nantinya bakal membatasi pergerakan dari seorang Nichil. Tapi Nichil berani sekali untuk naik dan sedikit melakukan shoulder pick, tapi 2 pemain bakal langsung meng-counter posisi dari seorang Nichil. 1 ter-take down, Booms masih belum bisa memberikan backup dari bagian belakang, malah Satan yang bakal diincar oleh Asa terlebih dahulu. Kembali lagi tumbang 1 anggota dari Genesis Dogma Kids.
dipulangkan sudah satu karena lobby. Daybot tidak bisa membackup dari bagian belakang. Daybot pun tumbang, hanya menyisakan pemain terakhir Booms. Ada through the smoke, tapi double pick akan segera dilakukan. Kali ini bakal triple pick dan itu dia rata. GD pulang ke lobby, RRQ bertahan di menit ke-22. Yes, betul. Dan bahkan juga dari Aura juga akan coba digempur habis-habisan oleh tim Dewa United. Dari Steve Boy berusaha untuk mendapatkan lagi confirm elimination karena tim Aura, bahkan dikokang juga granat dilontarkan jauh karena bagian luar berusaha untuk mendapatkan confirm elimination tadi ke arah tim Aura, tapi sayangnya granat predict nets dari arah kedua member tim DU masih belum bisa tepat sasaran. Betul, dan GPX kayaknya nggak pengen join the fight ya. Kayak mereka pengen adem-adem dulu aja. Karena mereka juga masih butuh effort untuk bergerak masuk ke dalam zona. Dan ini tertahan oleh tim DG. Ini DG menahan dua tim yang bergerak masuk ke arah area mereka. Mereka menahan GPX, mereka menahan Aura juga. Bahkan Molotov juga sudah mereka keluarkan. Dan ini dia DU menahan bagian kirinya dulu karena tiba-tiba dari GPX yang bergerak lebih cepat daripada Aura. Satu sudah dipulangkan ke bagian lobby. Kali ini bakal dilemparkan Molotov ke bagian bawah. Kembali lagi semakin terbatas pergerakan dari GPX. Dan GPX pun rata. DU menambah elimination mereka, bahkan counter shoot dari bagian bawah masih belum mampu untuk menghentikan peluru panas dari Dewa United. Steve Boy keluar dari kandang dan kali ini hanya menyisakan Jaden di bagian blue zone, di bagian belakang broken wall dan menjadi santapan dari Uni. Wow, DU, dua member terakhir mereka, Uni dan juga Steve Boy berhasil bisa menahan pergerakan dari dua tim itu Aura dan juga GPX, tapi Void juga masih terus berlanjut dimana dari Bigetron. Juga mereka semakin lebih kokoh lagi dengan 4 member mereka masih bisa bertahan, masih bisa menggrecokin juga pergerakan dari arah tim-tim lainnya. Dari RRQ pun tertahan di arah bagian lower ground, dimana dari arah posisinya Asap pun udah tertek juga cukup low HP-nya, dan barrier pun akan coba ditargetkan nampaknya oleh seorang Luxi. Yap, betul sekali. Sementara Geek Fam kali ini yang sedikit berdetek tempat dari EVOS tadi. Kali ini mereka bakal menghadapi victim 365. Grimory terjebak di bagian bawah. Namun sepertinya Audrey bakal memberikan informasi detail. Entah dari arah mana tadi Audrey dipulangkan ke bagian lobby. Ternyata Hades dari titik yang lain mampu untuk memulangkan Audrey ke bagian lobby. Sementara di bagian lain lagi Joe Brenke mendapatkan satu persatu pemain dari RRQ. Dua pemain RRQ tumbang. Yes, betul. Tapi lihat juga dari arah Zuxi dan juga Liquid akan lebih maju lagi, berusaha untuk menggempur lagi pertahanan dari tim BW. Lihat dari arah Liquid tertumbangkan, tapi backup yang begitu cepat datang dari seorang kepala suku Zuxi yang berhasil bisa save the day untuk seorang Liquid. Selamat sementara di posisi dari Bigetron dan sudah mendapatkan 8 elimination, cukup dekat dengan Onyx, dan ini masih belum aman untuk mereka karena mereka butuh bergerak. Di mana ketika mereka bergerak ini area open field banget dari arah Skelet Gaming. Iya ya, betul, dan bahkan udah di posisinya juga udah mulai dijaga juga oleh tim Skelet Gaming yang mereka mengamankan karena bagian lower ground. Tapi sebenarnya dari RB Gator juga masih memiliki PR yang cukup banyak di bagian kiri mereka. Masih ada kontestan dari arah tim EVOS. Microbe pun ter-takedown dari arah seorang Luxi, dan Luxi masih bisa menutup angle shootnya, bahkan masih sempat juga melakukan healing sebelum nantinya bergerak juga masuk ke bagian circle. Ini gue masih nyari nih. Dari 8 elimination, siapa penyumbang terbanyak dari Bigetron? Tadi Zuxi udah nyumbang 4 elimination gitu. Sisanya di mana gue nggak tahu karena tadi ada satu orang juga yang baru mendapatkan 1 elimination. Tapi Kenan dengan granatnya terlebih dahulu matang, granat yang datang dari bagian depan. Tumbang sudah kembali satu orang ke arah lobby, bahkan satu tim ke arah lobby. Victim Void bye-bye. Yes, betul banget. Bahkan sekarang nampaknya dari arah Redfast masih berusaha untuk memberikan pressure-nya lagi karena tim Bigetron Red Alien untuk bisa menyelamatkan juga membernya dari seorang Lizard yang udah mulai masuk juga. Bahkan lihat hit mark-nya dari Redfast terdeteksi tadi karena member dari tim Bigetron Red Aliens. Wow, ini chaos banget. Miramar yang kedua, game yang keempat, bener-bener chaos banget. Redface terlalu fokus ke arah depan sampai melupakan bagian kanannya tadi. Dan di bagian lain dari EVOS kembali lagi berhasil diselamatkan, masuk ke bagian sebuah rumah. Kali ini cukup dekat dengan Bigetron, sudah mulai memainkan pintunya. Luxi ada di bagian pintu, dihancurkan dan ditutup kembali pintunya. Tidak sempat hancur ternyata, dan Laser akan bergerak maju ke bagian depan. Kali ini mengganti mode-nya dengan menggunakan mode FPP. Dan di arah lain Smith sudah mulai close combat, dan Commit double pick berhasil dilakukan dan berhasil menumbangkan pemain dari Scarlet yang ada di bagian depan. Wow, Scarlet mereka benar-benar bisa memaksimalkan area yang mereka miliki, dan bahkan kali ini nampaknya dari arah victim juga udah mulai terkikis. Bahkan nampaknya dari Scarlet Gaming juga puas di posisi kelima. Padahal tadi dari segi posisi mereka enak, mereka bisa nyuruh juga ke tim lain, tapi nampaknya nasib berkata lain untuk tim Scarlet Gaming. Betul, victim masih bisa bertahan dengan dua anggota mereka harusnya, karena satu lagi akan sangat sulit untuk diselamatkan. Sementara Bigetron, satu pemain mereka terjebak oleh Blue Zone. Ada Microbe di bagian paling belakang, tapi bukan untuk membackup Bigetron, tapi untuk meluluh lantahkan Bigetron juga, karena Bigetron sedang tersandwich di mana Jar Jar kali ini tidak ingin melepaskan angle-nya dari Bigetron. Tapi dari bagian kanan juga terdengar beberapa bunyi-bunyian tembakan. Ini sebenarnya posisinya Onyx yang sementara ini paling enak di antara tim lain. Wow, dan bahkan ada jumping shoot juga dari seorang Microbe berusaha untuk mendapatkan shot, tapi nampaknya ter-takedown juga dari arah seorang Jar Jar yang menjadi pengganggu. Third party is real untuk EVOS dan juga Bigetron. Ini dia palang pintu terakhir dari arah Onyx.
Dimana Jar Jar masih belum keluar dari tempat persembunyiannya karena Bigetron juga Bigetron ternyata tempatnya nyaman loh. Mereka masih masuk ke dalam zona untuk di circle yang ke-8 ini. Yes, betul, tapi kalau Lizard misalkan lihat tuh ini. dia keluar bisa terlock juga angle-nya dari tim-tim lainnya, tapi Lizard masih berusaha untuk memaksimalkan placement point untuk tim EVOS. Akan coba dicari, diburu, step terdengar, bahkan ada prepare juga dari 3 member tim Bigetron yang mencari last man standing dari tim EVOS. Jadi Lizard pun akhirnya kena berhasil bisa satu. take knock, tapi akhirnya ada backup juga yang lebih on point lagi dari arah tim Bigetron. Betul, 5 elimination dari Palasuku kali ini. Dan Luxi juga sudah menyumbang 2 elimination untuk Bigetron. Tinggal 2 tim yang tersisa, 3 lawan 1 dan circle-nya ke tengah. Tidak ada tim yang benar-benar diuntungkan dari circle ini. Tapi dari segi jumlah, harusnya ini BBCD buat Bigetron. Harusnya dari segi jumlah. Yes, betul. Kecuali dari arah Chill, dia bisa nge-clutch ke arah 3 player dari tim Bigetron Red Alliance. Dan dapatnya posisi dari arah Chill juga udah mulai diwaspadai lagi. Dan Zuxi lihat, nampaknya akan ada bait movement yang akan coba dibangun oleh tim Bigetron Red Alliance, Kak Pasta. Betul, ngeflank semuanya boy. Mendistract 1 pemain terakhir dari Victim 365. Tembakan sudah mulai dilontarkan kali ini, 1 tumbang. Masih belum mampu ternyata untuk mendapatkan seorang Chill yang masih bisa bertahan seorang diri. Sebuah commit spray untuk mendapatkan sebuah confirm elimination. Tapi tembakan dari bagian atas sudah mulai mereka lontarkan 1 per 1 kali ini. Ingin mengincar sebuah confirm supaya poinnya masuk ke arah Chill. Yes, betul. Masih ada Grammy, tapi nampaknya yang bisa melindungi visionnya dari arah 2 member terakhir. Dapet. Tapi nampaknya Vehicle Explosion hampir menumbangkan last man standing dari tim Victim 365. Tapi hampir tidaklah cukup loh. Hampir tidaklah cukup. Kali ini Liquid juga nggak mau overpick. Mereka tidak ingin blunder karena ada WWCD di depan mata mereka juga. Chill sedikit melakukan shoulder pick, tapi Blue Zone sudah mulai bergerak. Kalau gue jadi Chill, gue mendingan mati sama zona. Iya. Winner chicken dinner untuk Bigetron Red Alliance di game keempat hari ini. Yes, betul, dengan performa yang luar biasa dari tim Bigetron Red Alliance dengan total 10 poin eliminasi yang mereka kumpulkan ditambah dengan 15 placement point. Berarti totalnya ada 25 poin yang diamankan oleh Bigetron di game kita yang keempat pada malam hari ini. Betul, congratulations sekali lagi. Wah, ini baru kompak nih. Biget Trooper sama Bociltron baru kompak sekarang. Kompak. Kalau dari kemarin, dari minggu pertama sampai detik sebelum mereka WWCD, nggak kompak. Nggak kompak. Sekarang kompak. Kompak karena masuk top 3 dua-duanya. Betul.